Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agesti dan teman saya Reza. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi interpersonal dan pengertian interpersonal menurut para ahli. Baiklah, saya Yulia Agesti akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui komunikasi, seseorang bisa menyampaikan yang ingin dia utarakan. Komunikasi ini memiliki beberapa jenis, salah satunya komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal ini ialah dengan komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Sederhananya, jenis komunikasi ini terjalin antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Penggunaan komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan di mana saja, seperti di media sosial, di film, dan bekerja. Di dalam kelompok kami ini terdapat 3 para ahli yang menjelaskan tentang pengertian komunikasi interpersonal. Salah satunya yaitu John Switzer and Gary Angelo. Menurut beliau, komunikasi interpersonal berpusat pada kualitas komunitas antar partisipan. Partisipan ini berhubungan satu sama lain selain lebih sebagai person. Dalam kata kutip, unik, mampu memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat, dan mereplikasikan diri sendiri. Daripada sebagai objek atau benda yang dapat dipertukar, terukur secara otomatis, merespon rancangan dan kurang kesadaran dirinya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Reza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu dari Dean Barlun. Menurut beliau, komunikasi interpersonal sebagai orang-orang pada pertemuan tatap muka dalam situasi sosial informal yang melakukan interaksi terfokus lewat pertukaran isyarat verbal dan nonverbal yang saling berbalasan. Menurut Agus M. Harjana, komunikasi interpersonal itu adalah interaksi tatap muka antar atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Proses komunikasi interpersonal. Pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal dilakukan dua orang atau lebih. Dalam proses interpersonal ini, salah satu pengirim pesan, sedangkan orang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Kedua aktivitas tersebut menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Dalam kegiatan ini, ada proses decoding dan encoding. Proses decoding adalah aktivitas memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding merupakan kegiatan memproduksi pesan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yulia. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami. Pesan-pesan merupakan sinyal yang bekerja sebagai stimulus untuk berkomunikasi. Pesan sendiri dapat berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dan dilakukan spontan. Selain itu, jenis komunikasi ini dapat mengirim dan menerima pesan yang diekspresikan secara verbal atau maupun nonverbal. Selanjutnya, umpan balik. Dalam proses komunikasi interpersonal harus ada umpan balik dan feedback. Hal ini merupakan reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan sebuah pesan. Nantinya penerima pesan bisa mendengar dan menulis apa yang telah dia dengar, seperti handphone. Selanjutnya, media. Proses komunikasi interpersonal juga membutuhkan channel atau media. Media ini bisa berupa email, telepon, dan bertemu secara langsung. Dengan adanya media, seseorang bisa berkomunikasi dan menciptakan umpan balik.
dalam komunikasi interpersonal memiliki ciri-ciri, yaitu ada sejumlah aspek yang menjadi ciri-ciri komunikasi interpersonal. Di antaranya dilakukan oleh dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif, menggunakan bahasa formal maupun informal, menggunakan media tertentu seperti ponsel, email, atau bertemu secara langsung. Komunikasi interpersonal kebanyakan dalam suasana kedekatan maupun cenderung keakraban, dan komunikasi ini memiliki akibat yang direncanakan atau tidak terencana. Tujuan komunikasi interpersonal ini, komunikasi interpersonal bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuannya dilakukan komunikasi interpersonal sendiri adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi. 2. Melakukan kerjasama. 3. Mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dan mengenal diri sendiri pada orang lain. Membutuhkan motivasi, memahami orang lain, mengungkapkan isi hati atau ide, mengembangkan simpati dan berbagai pengalaman.